kelas 11A. Waktunya fisika ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Kemudian kalian di sini walaupun jam terakhir masih semangat kelihatannya. Seger-seger semuanya ya. Amin. Oke, untuk sebelum kita mulai kegiatan hari ini supaya diberi kelancaran, silakan ketua kelas Mas apa ini? Temannya dipimpin berdoa. Silakan. Oke. Saudari wa yassirli. Oke, selamat. Oke, untuk kali ini saya lihat ini kelasnya nggak ada bangku kosong. Apakah masuk semua? Alhamdulillah. Tadi katanya ada yang rapat OSIS dan sebagainya ya. Tadi siapa tadi juga sakit, coba saya cek sebentar. Absen. Ayo, Muhammad Bukhari, Novel Nabil, ada semua ini. Tinggal Asmi ya ini. Katanya sakit Asmi. Oke, kalau gitu biar nanti kita dipertemukan kembali dengan teman-teman yang lain yang belum gabung hari ini, ya kan? Nanti kita doakan biar mereka yang lagi tertimpa musibah sakit semuanya bisa diberi kesehatan dan bisa berkumpul kita kembali ya. Al-Fatihah. Oke, kalau masuk semua tinggal beberapa anak tadi, tapi ini sudah cukup untuk dibuat kegiatan belajar hari ini dan insya Allah nanti kalian walaupun siang ini insya Allah fun ya, harus fun, tetap semangat ya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, coba kalian lihat tayangan saya ini ya. Jawablah dengan jujur, menurut kalian, suasana hati atau suasana perasaan kalian saat ini, kamu tergolong yang mana? A, B, C, D, dan E. C, gantian ya. Yang A, angkat tangan. Enggak ada. B, angkat tangan. Oh, B. Oh, B meringis ya. Ya. Kalau sudah sikat gigi, untung ini ya. C. Oke, C. D siapa D? Alhamdulillah enggak ada ya D ya. Oh, mari dikirimi orang tua semua ini kayaknya ya. Amin. Kalau E, yang lagi galau ada enggak ini? E ini. Enggak ada ya? Alhamdulillah berarti kita semuanya semangat untuk belajar hari ini. Tapi andai kata kalian enggak jujur, misalkan kamu sebenarnya lagi ada masalah. Barangkali kamu punya masalah. Coba kamu lihat ini. Silahkan salah satu teman, Mas, silahkan dibacakan ayat di depan Mas. Kayaknya kamu merenung dari tadi, kayaknya kamu sedih yang E tadi kan, maka tak suruh baca ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Terjemahannya sekalian. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Allahul Azim. Nah, andai kata teman-teman tadi ada yang bersedih atau menyimpan perasaannya hari ini tapi tidak jujur dengan saya, ya, ini loh tanda-tanda orang beriman. Salah satunya adalah dia pintar merasa tetap semangat walaupun hatinya sedih atau galau, ya kan?
Karena apa? Kamu itu diberi Gusti Allah sebuah posisi yang tinggi derajatnya. Jika kamu benar-benar bisa mengontrol emosi. Pisahkan antara masalah di rumah, masalah di pondok, jangan dibawa ke madrasah atau sekolah. Jadi kalau gini kamu ketemu saya harus smile kayak yang B apa A tadi, yang paling banyak tadi A atau B di sini? Ya B. Harapan saya pertemuan berikutnya A semua ya. Enggak gini semua ya, semangat semuanya ya. Oke. Oke, itu hanya sedikit awalan biar kalian tetap fokus dengan pelajaran kita hari ini. Untuk fisika kali ini kita akan coba belajar, tapi sebelumnya kalian akan saya berinformasi terkait dengan materi saya minggu lalu, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini saya punya informasi tentang sebuah video yang ada peraturan di pesawat. Sudah ada yang pernah naik pesawat? Sudah ya? Coba sih, pernah nggak kamu melakukan ini nanti? Coba lihat ya. Nah ini kalau saya jelaskan, ya nggak apa ya, karena suaranya mungkin nggak terdengar di belakang. Ini tuh orang naik pesawat, ternyata tempat duduknya sudah dipakai orang lain. Nah kalau berpindah-pindah itu mengakibatkan seperti ini. Nah seperti itu. Nah ada yang jatuh. Bahaya mas, apalagi di pesawat, ya kan? Nah itu sedikit informasinya. Kalau kamu nggak ngerti bahayanya lagi, cek gak yakin, ini tak tambahin lagi sedikit. Nah ini terjadi tahun 2013. Boeing 737 crash, ya. Nah nggak saya tunjukkan tak, karena di sini memakan korban cukup banyak, ya kan? Nah itu, lihat, tuh pesawatnya crash mas. Ini padahal baru landing ini. Nah ini tim yang melakukan investigasi. Kamu lihat videonya selain ini. Oh, ngangkut mobil mas, kendaraan, truk. Tuh. Nah, berarti kalau kamu amati tadi dari video itu, penyebab menurut video yang disampaikan oleh TV CNN tadi, itu penyebab kegagalan terbang atau jatuhnya pesawat tadi adalah karena tidak adanya keseimbangan pada saat mereka lepas landas, ya. Di mana tersebut itu ada isinya di dalamnya itu ternyata bukan manusia, mas. Ini ada beberapa muatan, yaitu berupa kendaraan truk-truk besar, yang ternyata di dalamnya itu adalah memuat bahan-bahan bantuan untuk dikirim ke medan pertempuran. Kalau nggak salah itu mau ada invasi, ya itu kan di Amerika. Nah ternyata setelah ada yang jatuh, nah kan ternyata itu tadi lepas dari relnya mungkin ya, akhirnya jatuh pesawatnya. Nah itu karena ternyata tidak seimbang. Makanya besok kalau kamu dianugerahi rezeki ya, pengen keluar negeri, bisa naik pesawat, jangan sekali-kali memindah lokasi tempat duduk yang sudah kalian sesuaikan dengan tiket kalian atau boarding pass-nya itu. Karena itu nanti akan mengalami apa istilahnya, mengakibatkan adanya perubahan dari keseimbangan pada pesawat tersebut. Itu ya. Oke, sepakat ya? Itu hanya sekedar informasi, nanti akan saya bawa ke pelajaran kita hari ini yang terkait dengan itu. Coba ya, sekarang ayo kita lihat berikutnya apa. Ternyata memang betul yang tadi ya ini ya. Nah, untuk kalian nanti kegiatan belajar hari ini, itu tujuan yang akan saya capai adalah yang itu. Yang megang mic mas sebelahnya, nah silakan dibaca mas. Silakan dibaca tujuannya itu mas. Kelihatan kan?
Dibaca Mas. Yang lainnya coba diamati dan didengarkan. Yang atas. Melalui eksperimen, peserta didik mampu memecahkan masalah sederhana dengan menentukan titik berat pada benda secara cepat dan akurat. Secara cepat dan akurat. Menentukan titik berat. Gitu ya. Nah, kemudian ada saat kamu nanti ikut proses pembelajaran, kamu ada nanti 5 tahap. Nah, 5 tahap itu apa saja? Dibaca Mas pertama. Tahap 1. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Oke. Yang kedua. Tahap 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Seperti ada kelompokan gitu nanti ya. Terus yang 3. Tahap 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi dalam kelompok kamu nanti menyelidiki dari masalah yang di tahap 1 tadi. Yang ketiga, Mas. Tahap 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti hasil yang kamu temukan, hasil karya kamu, tulisan kamu nanti silakan dipresentasikan gitu ya. Terus terakhir. Tahap 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi nanti kita akan ada evaluasi di belakang. Evaluasinya terhadap langkah-langkah yang sudah kalian lakukan. Dan ini adalah namanya model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini belum pernah saya coba di kelas kamu kayaknya. Betul ya? Belum ya? Nah, kayak gitu ini benar-benar murni ya, materinya murni, baru, hal yang baru, modelnya juga baru. Nah, kalau gitu selamat menikmati, oke? Oke, langsung saja. Nah, ini, perhatikan video ini. Sebelum saya play, ya, saya ingatkan sekali lagi, tadi apa? Kita nanti ada masalah. Maka nanti silahkan setelah saya play ini, kamu nanti buatlah minimal 2 pertanyaan. Silahkan ditulis dimanapun, boleh, silahkan, di kertas kamu sendiri, silahkan, nanti aja dalam kelompok ya. Sudah siap? Sudah siap ya? Dan ingat, nanti tulisan pertanyaan kamu harus dikaitkan dengan tujuan tadi yang awal tadi, yaitu untuk menentukan titik berat secara cepat dan akurat, gitu ya. Coba sekarang kamu amati. Ini magic apa tidak ya orang ini ya? Monggo. Silahkan amati. Bahasanya Korea, mohon maaf, adanya ini. 제 이름은 낚시변입니다. 아라식 아티스트입니다. 시작을 했어요. 처음에는 제가 돌을 준비해왔어요. 근데 제가 그곳에서 돌을 친 거잖아요. 지금은 이제 지금 됐어요. 그래서 어떻게 보면 하나님만 얼마나 쉽게 할 수 있나? 하나님의 세계에 굉장히 다양한 Apa aja dia? Kursi juga, HP juga, buah juga. Tuh. Ya. Bahkan motor. Motor aja biasa kayaknya. Yang luar biasa malah dinaiki sekarang. Tuh, ada manusianya loh. Tuh. Botol nih, botol juga bisa. Yo kan. Oke. Oke, sudah. Nggak lama-lama ya videonya, tapi sudah mengena kayaknya, udah tahu kan kayaknya.
Melihat dari tujuan pembelajaran tadi adalah kalian nanti menentukan atau memecahkan masalah dengan menentukan titik beratnya, tapi secara cepat dan akurat, ya kan? Nah, sekarang silahkan kamu mulai nyicil pertanyaan. Kalau belum dapat pertanyaan, saya tambahi mas, tambahi lagi. Saya nggak hanya mempraktekkan yang di video, saya mungkin belum bisa, ya kan? Tapi saya punya sedikit benda-benda nanti akan saya tunjukkan. Ini pun kalau kamu lihat masih ada lagi mas sebenarnya, tapi gambar. Nah, ibu-ibu naruh motor di atas kepalanya, bayangin tuh, ya kan? Naruh motor di atas kepalanya, ya kan? Bisa loh, ibu-ibu, apalagi kamu laki-laki, ya. Nah, tapi saya kurang keterampilannya mas, saya nggak terlalu bukan artis balancing tadi ya. Saya hanya sekedar mendemonstrasikan sedikit. Coba lihat ini nih. Ini bentuknya bendanya kayak apa? Kayak apa namanya? Jeruji gitu ya. Nah ini tuh anggap aja sebuah garis gitu ya. Ini kalau saya coba cari keseimbangannya, kira-kira letaknya di mana? Kira-kira letaknya di mana? Coba ya. Nah seperti ini nanti yang terjadi. Bisa kan saya? Iya, bendanya enak gitu ya. Lek motor mana paling gak bisa Parino ya. Coba, sih coba. Nah, kalian nanti lihat ini juga kalau masih belum dapat pertanyaan ya. Nah ini, sekarang harus bisa buat pertanyaan mas. Dari yang saya demonstrasikan tadi. Yang pertama saya pakai ini tadi, kawat tadi sudah. Saya juga punya benda lain. Nah ini saya juga punya benda-benda yang ya anggap aja ini bangun datar. Saya juga bisa mas menentukannya mas kayak ini tadi. Nah ini bisa naik. Oke, ya kan? Ya, tapi ini nggak kayak tadi mas ya. Lingkaran pun juga bisa saya loh sama aja. Nah, bisa ini. Oke, ya kan? Nah kalau yang agak besar lagi sedikit, ya bisa lah. Tapi ini kemampuan saya ya mentok sampai sini aja kayaknya. Setelah ini ya nggak bisa lagi. Ya sudah kan? Bisa toh? Nah, oke. Mas, amati sekali lagi mas. Jika saya melakukan ini mas, coba mas, tak geser dikit mas. Apa yang terjadi? Masa kamu belum punya pertanyaan dari fenomena yang saya buat tadi barusan? Nah, silakan dibuat, yuk, bila buat pertanyaan. Nanti coba siapa yang mau menyampaikan bisa tunjuk tangan, bisa kaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu kita nanti menentukan titik berat tapi dengan cepat dan akurat. Cepat dan akurat. Ayo. Kalau benda-benda saya tadi bisa. Kalau gini mas, kalau belum dapat pertanyaan lagi ini mas, coba mas. Lah ini, kalau benda-benda gini saya kira-kira bisa enggak mas? Bisa? Cepat. Lebih cepat mana nanti kalau saya dengan cara yang ini tadi, dengan kalau bendanya seperti itu? Cepat yang seperti ini. Berarti ini ada perbedaan antara bentuk benda yang tadi dengan benda-benda yang ini. Nah, masa kamu belum punya pertanyaan? Oke, saya acak ya ini ya. Acak ya. Acak ya. Ada yang tunjuk jari? Mau pertanyaan? Silakan. Satu pertanyaan buat masalah ini. Silakan. Mic-nya dulu. Silakan mas. Apakah titik berat itu selalu berada di tengah? Apakah titik berat itu selalu berada di tengah? Apakah titik berat itu selalu berada di tengah? Tepuk tangan dulu, Rek. Ayo. Saya simpan dulu ya. Enggak harus saya jawab sekarang ya. Ya oke. Karena kamu sendiri yang nanti nyari jawabannya. Ada yang lain, Mas? Yang beda dengan Mas ini tadi? Ada yang lain? Coba, silakan. Tadi apakah titik berat selalu berada di tengah? Sekarang coba. Apakah permukaan benda berpengaruh pada keseimbangan benda? Permukaan benda berpengaruh Pada terhadap keseimbangan benda. Anggap aja sekarang misalkan permukaannya bendanya itu benda datar semua dulu deh. Kita jangan bilang kayak motor tadi yang kompleks gitu ya. Yang datar-datar gini aja. Ada pertanyaan lagi? Sama ya mungkin ya. Oke. Saya terima dulu. Terus aplaus juga ya. Oke. 2. Kayaknya kurang ini. Sengkok ini kok burung ono iki. Nah, ini. Monggo.
apakah faktor alam seperti angin ataupun getaran dan lain-lain dapat Oh, mengakibatkan perubahan faktor keseimbangan? faktor alam ya. Kira-kira faktor alam tadi saya lihatkan tadi di mana ya tadi? Kamu kok bisa sampai ke sana tadi? Pesawat tadi. Boleh ya? Tepuk tangan dulu lagi ya. Oke. Oke. Satu lagi deh, terakhir. Dan nggak banyak-banyak, tapi yang jelas kamu arahkan ke sana. Sama belum? Monggo, silakan. Kamu dulu apa ya? Ya seneng ini Pak Rino lek awake pertanyaan ini Ki. Ayo. Berarti Apakah bentuk benda mempengaruhi titik berat? bentuk benda mempengaruhi Titik berat. titik berat. Oh, Mas ini mempengaruhi titik berat katanya. Bentuk bendanya ya Mas ya? Oke. Sudah ditulis kan? Oke, Mas, kamu juga mau kayaknya. Sudah nulis banyak tak? Oh, cuma masalah utang loh ya? Enggak, ya udah. Apakah semua benda itu memiliki titik berat yang sama? Dan Titik berat yang maksud dari pertanyaan itu apa semua benda itu harus titik berat itu berada di tengah? Apa bisa di pinggir atau di mana? Apa bisa di pinggir Ya, atau di selain tidak selalu di tengah. Tidak selalu di tengah. Apakah Gambaran seperti saya itu? tadi bisa, mungkin kamu tadi dari gambar saya tadi terus saya pindah tadi ya? Oke. Aplaus lagi Rek semuanya untuk kelas kita ya. Oke, alhamdulillah. Wih, yang ini Rek kalau banyak pertanyaan ini mukul-mukul nanti ada solusinya ya kan. Jangan sampai buat masalah tapi nggak bisa nyari solusinya. Nanti akhirnya pegadaian penuh nanti ya. Itu mengatasi masalah tanpa bukan dengan masalah tapi tanpa masalah lagi. Oke, harusnya gitu memang. Oke, nanti kita kembalikan lagi ke tujuan pembelajaran tadi, yaitu adalah menentukan titik berat secara cepat dan akurat. Oke Mas, pertanyaan kamu tadi sudah banyak, itu saya senang variasinya banyak. Tapi untuk kali ini saya harus mengarahkan kamu ke salah satu tujuan pembelajaran yang disampaikan teman-teman tadi. Beberapa sudah dapat. Saya apresiasi Mas Neni tadi, apakah titik berat masa juga berada di tengah? Apakah selalu tengah? Kalau di pinggir bagaimana? Nah itu tadi kan gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi siapa tadi? Tentang bentuk tadi, Mas ya. Bentuk benda apakah mempengaruhinya? Yang tadi gini kayak gini ini ya tadi. Terus dengan benda-benda ini bagaimana kan gitu ya? Nah itu juga pertanyaan bagus. Nah Mas, nggak ada masalah yang kalian temukan nanti nggak ada solusinya, pasti ada solusinya. Nah tapi sebelum kalian menyelesaikan solusi, saya pengen kalian masuk dalam kelompok untuk melakukan penyelidikannya ya. Silahkan nanti. Nah ini kebetulan adalah hasil dari pretest yang sudah saya lakukan dari BK. Yang dulu loh Mas, awal tahun dulu kita adakan asesmen diagnostik yang di lab komputer itu loh. Nah itu kan saya dapat datanya, akhirnya saya minta BK, ternyata kamu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda atau kemampuan yang berbeda-beda. Nah ini saya akhirnya acak, saya jadikan heterogen. Jadi nggak ngumpul satu tempat kelompok-kelompok yang super-super tok ya. Oke, ini heterogennya. Yang warna kuning adalah yang ketua kelompoknya. Diterima dengan baik aja ya, nggak apa-apa. Saya hitung sampai 10, silakan pindah ke kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah, silakan. Kamu berapa? Silakan. Nomor 1. Ifari Nabil Zaki. Oh cocok. Iki. Enza. Oke, sampean ada berarti Pak Levi, iya. Galang, Ambek yang ini Fahri. Sip, wes sesuai kelompoknya. Ketua kelompoknya silakan merekomendasikan nama kelompok. Saya arahkan, saya arahkan kamu kalau buat nama kelompok jangan jauh orang luar ya. Kita gunakan duriah, kita aja di Tebuireng ya. Namanya misalkan kelompok Gus Fahmi misalkan. Nah, gitu ya.
kelompok apa dan seterusnya. Bebas, yang penting jangan sama. Silakan. Kelompok Dzurriyyah ya. Apalagi menjelang hari santri ini ya. Kamu kan santri semuanya. Ya, kalau bisa ya meneladani Dzurriyyah Masyayikh dari keluarga besar Tubuh Ireng ya. Masa nggak kenal? Ayo, aswajaib piye. Ayo, silakan. Sudah dapat? 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok 5 dapat namanya kelompok apa, Mas? Kiai Haji Isom. Oh, Kiai Haji Isom. Oke, Gus Isom. Dirimu kelompok 4? Gus Ivan. Pakai mic, pakai mic. Gus Ivan. Gus Ivan. Oh, yes. Paling nom, Rek. Terus ini Kiai Mustain. Yai Mustain. Subhanallah. Yai Mustain. Ada? Sudah belum ketemu? Sudah, siapa? Silakan. Pak Ut. Siapa? Ya Yusuf Hasim. Oh iya. Ya Yusuf. Out, Pak. Ini kan. Siapa ini yang ngomong? Silakan. Yai Kholik. Yai? Yai Kholik. Ya Kholik. Alhamdulillah. Semuanya kenal meneladani masing-masing Dzurriyyah kita ya di Tubuh Ireng. Alhamdulillah. Nah, sekarang kelompokmu ini benar-benar kamu punya nama yang menjadi amanah. Jadi jangan sampai mengecewakan nama-nama beliau. Jangan sampai nama kelompokmu kalah dengan yang lain-lainnya ya, karena kamu punya tanggung jawab membawa nama besar beliaunya. Jadi harus semangat, nanti tunjukkan hasil karyamu yang terbaik. Oke? Oke, lanjut aja, langsung. Ini membuat rumusan masalah ya. Sebelumnya akan saya berikan ini dulu, yaitu LKPD. LKPD ini nanti saya bagikan tiap kelompok 1, nanti 2 atau 1 dulu nggak apa-apa, tapi ada double dalamnya ya. Nanti langsung kalian tulis sesuai dengan perintah saya di depan ya, urut-urutannya. Oke. Dan ada waktunya, Mas. Pertanyaanmu tadi tentunya kan satu anak dengan anak-anak dalam kelompok ini kan berbeda tadi. Ya kan? Kamu kan sekarang tadi kan individu pertanyaannya. Nah, sekarang dalam kelompok ini kamu pilih salah satu masalah pertanyaan tadi yang akan kamu nanti cari pemecahannya ya. Kamu kan tadi punya pertanyaan masing-masing. Nah, sekarang jadikan satu dan diskusilah ya. Diskusi ya. Oke. Gak usah lama-lama, Mas. Hanya pilih masalah saja kok ya. Oke, kita mulai 1 2 3. Timernya di bawah. 3 menit. Yuk. Kamu tulis, kemudian silahkan dipilihkan mana masalah yang akan kalian nanti cari solusinya. Kan punya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang jadikan 1 atau 2 pertanyaan ya. Nah, silakan ditulis saja, silakan. Pertanyaannya jangan lupa ya. Diskusikan. Harus sepakat, karena kalau nggak sepakat akhirnya nanti males-malesan, bukan masalah saya itu, saya nggak mau ngerjakan, itu nanti jadinya ya. Jadi ini benar-benar kesepakatan berempat. Oke? Sip. Pilih yang mana? Silakan dilanjutkan. Diskusi aja, silakan. Sampai waktunya habis. Itu masih 2 menitan. Gimana? Oh iya, yang 1 aja dulu, yang lainnya jangan didului ya. Kamu mau nyelong start ya? Nggak cocok sih. Sabar aja, sabar. Kasih waktunya. Oke. Ya nggak apa-apa sih, buka-buka dulu yang belakangnya mau lihat nanti pertanyaannya apa, silakan. Nggak apa-apa. Ya, dilengkapi juga isi itunya nggih, identitasnya ya. Satu kelompoknya siapa aja. Oke, 1 menit kurang. Belum sepakat ya ini ya? Ayo kurang 1 menit loh.
Oke. Nah, sudah ditulis. Wih, loh, kamu punya banyak dah? 2. Tulis dua-duanya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bisa diselesaikan dengan salah satu cara atau satu solusi. Masalahnya 2, tapi solusinya 1 bisa jadi, ya kan? Nggak apa-apa. Oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat anak-anak, sudah sepakat dalam kelompok kalian mencari salah satu masalah yang akan kamu selesaikan dengan cara bereksperimen nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, tak kasih seger-segeran didik Mas ya. Lanang-lanang kabeh, sedikit-sedikit biar tahu ya. Kan nggak kenal. Oke, nggak apa-apa. Mas, sekarang kamu kan bawa buku tuh, bawa buku ya? Buku paket kamu ini, contoh-contoh ini. Buku paket kamu ini yang kamu terima dari perpustakaan ini, silahkan kalian gunakan untuk benar-benar mencari solusi yang dari permasalahan yang kamu pilih tadi. Syukur-syukur kalau ada. Kalau nggak ada, kamu cari kreatif untuk menyelesaikannya dengan cara kamu sendiri. Ya. Tapi Mas, masalahnya adalah di sini Pak Rino hanya nanti memberikan modal, yaitu salah satu eksperimennya nanti adalah hanya benang. Ya, hanya ada benangnya yang tak ikat dengan beban seperti ini. Nah, ini ya kan, ada beban tak kasih benang seperti ini ya. Kemudian nanti ada karton, ini karton yang kayak saya buat tadi, tak kasih 2 nanti per kelompok, silahkan kamu buat benda yang akan kamu selidiki. Kalau saya tadi kan sudah lingkaran sudah, persegi sudah, yang segi panjang sudah. Kamu mau buat yang lain, love atau apa, monggo silahkan ya, dari karton ini. Tapi hanya itu saja, Mas, nggak ada lagi. Kita tambah lagi nanti paku, ada paku nanti ada paku. Sama ini, sama soltip nanti bisa digunakan untuk melekatkan sesuatunya. Jadi kamu nanti dari masalah kamu tadi itu saya hanya membatasi alat-alat yang ada tadi itu. Jadi jangan sampai kamu cari alat-alat yang nggak ada di sini. Pak, saya harus ambil timbangan dulu sana, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Kembali lagi ke tujuan pembelajaran kita tadi. Mencari atau menentukan titik berat secara cepat dan akurat. Ya kan? Ibu-ibu tadi itu mau ngitung, Mas. Tak hitung dulu, Pak. Masa motor saya tak timbang dulu, Pak? Enggak usah. Ya kan? Nah, berarti batasannya di situ nanti. Nah, silakan berliterasi, enggak usah lama-lama ya. Waktunya ini mulai dari sekarang. Oh, 3 menit. 3 menit. Syukur-syukur kalau ada. Kalau enggak ada, kembangkan sendiri, tapi alat-alatnya hanya terbatas itu tadi. Ya. Ada yang lain? Ya, kamu silakan mengembangkan kalau enggak ada. Kalau ada syukur, tapi apakah cocok dengan yang mau kita tuju? Tujuan kita adalah mencari titik berat tapi dengan cepat dan akurat. Tidak perlu berhitung, ya kan? Kamu cari, buku mau apa? Ini bisa kamu cari tapi mungkin nggak sesuai. Nah, supaya sesuai, kamu harus berinovasi, nambahi sendiri. Boleh? Boleh. Satu menit berjalan.
1 menit kurang ya. Nomor 1, nemu enggak? Nemu enggak? Di buku ada enggak? Ngarang? Bagus, kreatif berarti. Mas, nemu enggak kelompok 2? Enggak ada? Enggak ada? Ada tapi beda maksud ya itu ya? Ya, kembangkan sendiri aja. Nemu enggak di buku? Belum? Belum ketemu? Oh, udah? Oke. Nemu enggak? Ada enggak literasi yang membahas tentang yang mau kalian pecahkan tadi? Ada? Sesuai? Dengan urut-urutannya juga ada? Enggak ada ya? Sedikit sekali malah. Oh, kamu kembangkan sendiri? Oke, saya coba sih hasilnya gimana nanti ya. Ada yang kamu temukan, Mas? Karena bukunya podo, like saya gak nemu ya gak nemu kabeh. Oke, waktunya habis, Mas. Literasinya sudah selesai ya. Tapi tetap bisa kalian lanjutkan nanti sambil jalan langkah berikutnya ya. Biar kita bisa lanjutkan dulu. Nah, ini, Mas. Tuliskan langkah-langkah yang kamu temukan tadi. Supaya kalian nanti melakukan eksperimen itu tidak acak, tapi punya langkah-langkah yang tersusun rapi. Dan itu kelompokmu sendiri yang menentukannya ya. Nah, sekarang silahkan dimulai menuliskannya dari hitungan 1, 2, 3. Nah, ini waktunya jalan ya. Oke, sambil saya bagi ininya. Siapa tahu menginspirasi ya. Siapa tahu menginspirasi. Tak kasih 2, gak apa-apa. Oke. Oh iya, nah. Nah, itu alat-alatnya. Mau kamu setting gimana? Kamu tulis langkah-langkahnya ya. Nanti kalau mau membuat bendanya pakai cutter aja, nanti saya sediakan gunting juga. Tapi pakai cutter bisa ya silahkan, kalau pakai gunting ya silahkan. Satu menit lagi. Kira-kira alatmu ini mau kamu apakan nanti? Ini nanti mau kamu apakan ini nanti? Ini nanti kamu mau apakan ini? Gimana? Digantung. Oke, saya sediakan, tenang aja. Bisa pakai ini nanti gantungnya? Oke, cukup berarti ya? Oke. Kayaknya nggak sabar langsung mulai nyoba ini. Tulis dulu langkahnya. Langkahnya lah. Tapi nggak apa-apa sih sambil mencoba sambil di itu silakan. Kan silakan dibagi tugas ya untuk menyelesaikan masalah ini. Langsung ada teman yang langsung bagian nyatet datanya atau apa, satunya lagi untuk mencoba buat alat-alatnya silahkan. Merangkai-rangkai alatnya silahkan ya. Mas, dibagi tugas perannya apa? Bagian apa ya? Jangan sampai nggak ada yang dapat atau nggak dapat kerjaan nanti ya. Bagi tugas satu kelompok punya peran masing-masing ya. Pastikan punya peran. Ini bagian gambar ini. Ini bagian gambar ini. Oke.
Waktunya habis untuk menuliskan langkah-langkah pembelajaran nanti yang kamu ikuti atau eksperimen yang mau kamu coba. Sekarang silahkan kalian langsung coba bereksperimen. Boleh meninggalkan tempat duduknya, lebih aktif, lebih gerak lagi silahkan ya. Tidak harus duduk di situ. Tapi jangan di luar kelas ini ya. Kalau bisa tetap di ruangan ini. Silahkan nanti di depannya sini silahkan. Bebas, yang penting kalian bisa menggunakan alat-alat yang saya sediakan tadi. Oke, sebagai tambahan di sini ada ini Mas, ada gunting dan ada ini isolasi. Barangkali ada yang mau nanti melakukan pengeleman atau perekatan pada tempat-tempat tertentu ya, silakan. Oke ya, eksperimennya saya mulai ya. 1, 2, 3. Ternyata 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang mau ngambil isolasi di depan ya. Ada yang mau ngambil gunting di depan ya. Weh, ini mau buat bangun apa Mas? Tanda panah. Oh, boleh silakan. Tapi harus 2 loh ya. Nah, karena saya kasih 2 kamu salahnya. Merencanakannya gimana nanti? Gimana Mas? Nanti kamu mau menyelesaikan masalahmu tadi gimana? Kira-kira kamu pakai prediksi, pakai feeling. Feelingmu itu pastikan menggunakan alat ini juga. Buat apa saya kasih ini? Saya kasih apa ini tadi? Nah ini tolong dimanfaatkan ya. Terserah, ini mau kamu apakan, tapi yang jelas ini ada manfaatnya untuk menyelesaikan masalah kamu. Oke? Coba. Gimana? Mau kamu setting gimana? Kenapa? Ini ada cutter, boleh. Oh, di sketsa dulu. Monggo. Ini hanya contoh. Kamu bisa lebih dari ini, silahkan. Ini hanya contoh. Ini kan kayak gambar saya di depan waktu orientasi masalah tadi. Kenapa? Rasa imbang. Tuh, ada yang di sini ternyata. Ada yang di sini. Oh, itu perannya buat bendanya. Kamu nanti bagian melakukan eksperimennya. Bagus, ya gitu. Ada perannya masing-masing ya. Salah satu ciri dari kalian berkolaborasi dengan baik itu adalah punya peran di kelompoknya masing-masing. Betul, silakan. Tapi mohon maaf karena ini ada benda tajam, tolong berhati-hati ya. Nanti kalau terkena benda tajam itu pastinya kalian tahu sendiri resikonya.
dilubangi terus dijatuhkan. Nah, terus buat ininya nanti buat apa? Oke, silakan dicoba. Gimana? Kamu punya ide gimana? Masih proses. Oke. Lola, benangnya buat apa? Benangnya buat apa? Narik bendanya. Ingat loh, benangnya itu sudah saya tali dengan bebannya. Jadi itu memang ada maksudnya itu. Tidak untuk saya buat hiasan. Ini buat modelnya pakai model segitiga sama persegi panjang ya Mas ya. Berarti arah panah. Awas kena tangan, awas kena tangan. Itu ada solatif Mas, kalau mau pakai solatif depan. Ada solatif di depan kalau mau dipakai. Kamu buat model dulu Mas, buat model dulu ya. Oh modelnya ini tetap persegi panjang aja, bukan benda yang lain, enggak? Oke. Berarti kamu membuat model apa Mas? Model apa yang kamu buat ini? Oh, nah kaitannya dengan titik berat itu di mananya Mas? Oh kamu mencoba. Terus kertasnya kan ada 2. Itu boleh loh dimanfaatin untuk membuat benda dengan bentuk yang lain selain persegi atau persegi panjang. Kan sudah saya contohkan di depan tadi. Ya kan? Nah. Oh jangan. Kalau volume kertasnya nggak cukup. Ya. Ini biar bangun datar aja. Mas yang dipakai ini bangun datar aja Mas ya. Jangan bangun 3 dimensi. Kalau ini 3 dimensi kayaknya nanti kamu belum bisa memprediksinya dengan lebih akurat nanti kalau nggak pakai hitungan. Harus pakai hitungan nanti Mas. Ya, atau mungkin harus dicoba gitu. Tapi kayaknya kamu biar nggak susah-susah, buat yang 2 dimensi aja. Kayak bentuk love atau bentuk panah, kayak kelompok sana tadi itu, ya itu nggak apa-apa. Intinya gini, kamu nanti menentukan solusi dari pertanyaanmu tadi. Pertanyaanmu tentang apa? Apakah benar misalnya tadi ya? Apakah benar tadi apa tadi? Coba kamu baca sih. Pertanyaanmu apa? Nah, suatu benda Mas, ini kan sistem benda ini. Karena banyak benda. Jadi satu aja. Pertanyaanmu tadi apa? Oke? Kamu beda Mas, pertanyaan di sini dengan pertanyaan di sini beda. Lah kamu nggak usah lihat yang lain. Kamu fokus ke solusi dari pertanyaanmu sendiri. Apa ini? Satu benda ini sistem ini Mas, karena ada 2 benda. Satu benda ini aja. Ya, satu benda ini aja. Tapi ini jangan benda yang persegi sini. Ini kan polos ini dari saya tadi. Benda yang lain, kamu bentuk aja bentuk-bentuk yang lain, tapi carilah titik beratnya dengan cara yang kalian miliki benda-benda alat-alat ini tadi. Dalam? Iya, ini gunanya ada nanti. Iya, ayo wesa, wow. Nah gitu. Makanya tadi saya seneng ada yang mau buat model apa tadi betul, tapi kok kalau 3 dimensi jangan dulu deh, satu dimensi aja, satu benda aja dulu. Nah sekarang bentuk apa itu? Scope. Oke, coba buktikan nanti ya gimana.
Kamu mau model apa ini? Modelnya rawat ini. Oke, tapi harus cepat dan akurat loh ya. Tujuan pembelajaran kita kan menentukannya titik berat itu dengan cepat dan akurat. Eksperimennya dengan ada alat-alat yang saya gunakan tadi. Ya, yuk. Nah, kamu tahu ini sudah tepat di situ titik beratnya atau apa itu yang kamu tumpu di situ itu ya. Dari mana? Nah, percobaanmu gimana? Saya coba lihat saya. Saya pengen tahu kamu merangkainya tadi gimana? Awalnya tadi. Oke, yang pertama? Rata. Nah. Dua sisi juga rata. Oke. Tapi untuk satunya memiliki sisi yang berbeda. Oke. Kalau arah panah ini kan titik tumbuhnya lebih berat dari sisinya. Nggak tahu, coba aja. Kita Nah, mau ternyata. membuktikan bahwa di tengah titik tumbuh itu tidak selalu ada di tengah. Oh, pertanyaanmu tadi memang gitu ya? Coba saya cek pertanyaannya tadi apa? Apakah titik tumbuh berat selalu ada di tengah? Oh, gitu. Makanya kamu buat benda yang enggak berbeda apa ini? Bangun ya, kayak kiri kanan ini. Kalau istilahnya di matematika itu jenenge benda yang enggak simetris ya. Itu ternyata temuan kamu apa? Titik tumbuh tidak selalu ada di tengah. Kalau menurut kamu ini tengahnya di mana? Ketemu ya? Kalau ini di mana? Lebih? ke yang Nah, itu tulis, Mas. Itu bisa ditulis di sini, itu akan temuan kamu itu. Itu kan temuan kamu saat melakukan eksperimen ini. Ya kan? Ya. Monggo, silakan dilanjut. Oke. Karena nggak ada yang nyoba pakai ini ya. Oke loh, solasi ini tadi ada yang minta tadi siapa jadi? Nggak jadi dah? Oh, sampai tahan pakai tangan tadi ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau pakai solasi bisa nggak apa-apa? Waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Ini kamu membuat sebuah titik berat yang berada di tidak mesti di tengah. Pertanyaanmu tadi apa? Ternyata setelah kamu melakukan eksperimenmu sendiri tidak ya. Tidak, karena tidak ditambah beban. Tadi bebannya itu ada di sini, di mana? Oh iya, di sini. Berarti kamu menggunakan tambahan alat ini. Ini apa ini? Ya kan? Ya kan? Atau saya tadi bilang nggak usah nambahi kegiatan. Ya boleh lah, boleh, tapi kayaknya tanpa ini bisa harusnya. Nah, yang mau kamu buktikan itu titik beratnya yang mana? Yang benda yang bawah atau yang atas? Temuanmu apa? Masih di tengah? Oh, tidak mesti di tengah. Oh gitu. Gitu ya? Kalau bendanya enggak gini gimana, Mas? Ini kan kayak saya tadi, persegi tadi. Ini benda yang sama kayak saya tadi, ini kan simetris juga. Harapan saya tak kasih ini kamu itu untuk motong atau membuat model bangun yang lain. Iya. Nah kalau gini aja boleh sih, tapi sudah terjawab dengan saya tadi, langsung saya tahu. Ya kan? Nah sekarang kalau bendanya lain, atau mungkin kayak gambar ini, atau ini bahkan, gambar awan. Ayo, coba sih. Apakah caramu ini masih bisa dipakai? Nah, coba saya buktikan ya. Wih, ini malah nambahi benda-benda lain. Mana yang kamu mau buktikan tadi? Modelnya benda apa? Bagaimana cara menemukan titik akurat suatu benda agar bisa seimbang? Terus kamu bendanya berupa scope.
Skopnya ini ternyata kamu tumpu di Heeh. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kamu mencari titik di situ itu? Cara menentukan ya, setelah itu lihat Hmm. baru mencari Nanti dicoba-coba. coba-coba berkali-kali. Hanya mencoba saja. Tidak ada eksperimen apa-apa. Tidak pakai ini tadi, tidak pakai benang saya tadi. Tidak pakai benang saya tadi. Ya? Tidak. Oh, oke. Oke. Nggak pengen pakai ini gitu dibuat untuk apa gitu nggak mungkin. Pengen coba. Eh? Nah ya sekarang kembangkan lagi. Untuk waktu masih ada 5 menitan lagi ya. Ayo rek. Sambil ditulis hasilnya ya. Sudah punya bendanya segitiga sama loop ya, lope ya. Kamu udah buat lope. Terus sekarang kamu mau mencari titik beratnya. Gimana caranya? Gimana? Dengan cara di titik tengahnya. Dari tidak kalau dikaitkan dengan benang saya tadi ini gimana, Mas? Dimasukkan. Terus? Oh, gitu. Ya. Nah, tadi katanya cepat dan akurat itu yang mana Mas berarti Mas? Kalau cepat dan akuratnya itu berarti gimana? Ini tadi kamu menemukannya di sini itu bagaimana caranya? Berarti berkira-kira saja ya? Lalu kalau nanti motor yang saya taruh di kepala tadi itu gimana saya? Untuk mengkira-kira saja. Lah yuk, lek kerutuan terus piye lek jatuh, kan kalau ini jatuh kena tanganmu sakit enggak? Lah enggak kan? Nah, sekarang kalau artis tadi, ibu-ibu tadi ya pakai motor, ya kan pakai motor tuh. Nah, lek kamu coba-coba terus motornya jatuh gimana? Menai orangnya kan? Iya kan? Sudah. Oke, tunggu dulu masih ada waktu ya. Bisa dibuat diskusi lagi. Bisa lihat di bawah-bawahnya itu sudah ada pertanyaan berikutnya, boleh dibuka-buka dulu. Iya kan? Oh ya. Gini loh Mas, usahakan ini tadi itu untuk juga mencari solusi dari gambar atau video saya tadi. Iya kan? Supaya cepat, akurat. Kalau kamu nyoba-nyoba, kalau kamu nyoba-nyoba, motor tadi resiko Mas jatuh, ya lek motornya dewe, lek motornya wong liya, gak seneni sing duwe, ya kan? Nah, makanya kan harus punya metode kamu di sini. Nah, belum punya benda lain selain ini? Oh, nggak apa-apa yang lain, yang baru lagi. Silakan. Carilah titik berat benda ini, tapi dengan eksperimen dengan alat-alat yang saya buatkan tadi, gitu loh ya. Jadi melalui eksperimen, kamu tuh nanti mencari titik beratnya. Tapi langkah-langkahnya kamu tentukan sendiri dengan bahan-bahan yang saya sediakan.
Oh, alarmnya berbunyi itu. Oh, waktunya selesai. Gimana? Sudah punya solusi masing-masing? Oke. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Karena waktunya udah habis. Nah, habis ini kan kamu menyajikan hasil karya kamu ya. Solusi kamu ya. Nanti silahkan kalian bergantian ya untuk presentasi. Makanya nanti silahkan dipilih dari masing-masing kelompok anggotamu siapa yang kamu jadikan untuk juri bicaranya atau jubirnya. Ya, nanti silahkan bacalah pertanyaannya apa, kemudian kamu nanti memecahkannya dengan cara apa, terus hasilnya bagaimana. Oke, paham ya, Mas? Yang lain sudah ready presentasi ya? Oke, siap ya. Berarti apapun yang kamu raih hari ini tidak menjadi suatu punishment bagi kamu. Yang penting kamu nanti bisa menjawab pertanyaanmu sendiri ya. Pertanyaanmu sendiri, bukan pertanyaannya Pak Rino. Kalau pertanyaan saya tadi, saya enggak nanya apa-apa di depan. Saya hanya ngasih video, lah kamu sendiri yang nyari nanti. Oke? Oke ya. Siapa yang duluan ini? Kelompok 1 dah. Urut ya? Urut ya? Oke. Monggo dipersilakan kelompok 1 silahkan berpresentasi. Ini di depan, empat-empatnya silahkan maju. Pakai mic ya, Yang lainnya aktif untuk mengikuti presentasi ya, dan kemudian nanti kalian bisa memberi tanggapan atau bahkan pertanyaan ya, silakan. Oke, waktunya jangan lama-lama biar temannya kebagian presentasi Mas ya. Oke, 15 menit. 5 menit atau 3 menit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yakni kelompok dengan nama Yai Haji Holik Hashim, akan mempresentasikan pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulan, kita memiliki pertanyaan yaitu dari awal pertanyaannya apa, kamu merancangnya, menemukan solusinya bagaimana, hasilnya bagaimana. Karena masing-masing temanmu ini pertanyaannya beda-beda tadi. Ya kan? Silakan. untuk dari kelompok kita membuat pertanyaan yaitu apakah titik berat suatu benda selalu ada di tengah? Lalu kita tadi mengarang karena di buku kita tidak menemukan, yaitu titik berat benda tidak selalu ada di tengah karena titik benda tersebut menyesuaikan bentuk benda dan massa benda tersebut. Lalu caranya kita memiliki 2 cara. Kita akan membuat 2 bentuk metode percobaan. Yang satu memiliki bentuk dan massa yang sama. Kita membuat karton yang berbentuk persegi panjang, dan yang kedua kita akan mencari titik tumpu pada benda yang memiliki massa atau bentuk benda yang berbeda. Kita memberikan contoh 1 karton berbentuk arah panah dan 1 karton berbentuk persegi panjang, tapi di satu sisi diberi pemberat yaitu berupa tip X. Lalu hasilnya ketika kita melakukan uji coba dengan cara yang pertama yaitu menggunakan kertas karton yang berbentuk persegi panjang yang memiliki massa dan bentuk benda yang sama, titik tumpu benda tersebut berada di tengah-tengah. Tetapi ketika kita melakukan uji coba yang kedua, yaitu dengan karton berbentuk panah atau kertas karton yang diberi beban tip X di salah satu sisinya, maka titik tumpu benda tersebut tidak berada di tengah benda, tetapi titik tumpu benda tersebut berada di bagian sisi yang lebih berat dari sisi yang lain. Kita bisa memberikan contoh untuk lebih jelasnya ketika ini yang kertas karton berbentuk persegi panjang, ketika kita lepas tip X tersebut, coba lepas.
kita menemukan titik tumpu benda berada di tengah-tengah kertas karton ini. Nah, seperti ini. Tetapi jikalau kita tambah ini tip X di salah satu sisi bebannya dengan tetap di tengah. Dengan titik tumpu tetap di tengah benda, maka yang akan terjadi akan tidak seimbang. Tetapi jika titik tumpu pada benda tersebut jauh mengarah pada sisi yang lebih berat, maka yang terjadi akan seperti ini. Seimbang. Mungkin cukup ini presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahan, jangan turun dulu. Mungkin yang lain kita beri aplaus dulu ya, buat teman yang di depan ya, kelompok 1 ya. Oke, bagus, sudah memberikan solusi dari pertanyaannya dia sendiri, kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, atau 5 bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terhadap langkah. Apakah mungkin masalahnya sama sehingga kamu punya solusi yang lain atau gimana? Silakan. Ada yang mau nanggapi? Enggak ada yang mau nanggapi? Atau mungkin memberi pertanyaan? Enggak ada. Yang jelas kamu sudah mencari solusi atas pertanyaanmu sendiri. Oke, saya beri dulu. Coba Mas bacakan pertanyaannya, Mas. Pertanyaanmu tadi apa? Apakah titik tumpu benda selalu berada di tengah? Di tengah. Jawabanmu? Tidak. Tidak. Karena titik benda tidak selalu di tengah, karena titik benda tersebut menyesuaikan bentuk benda dan massa benda tersebut. Dan massa bendanya. Oke, itu jawaban yang ditemukan mereka dengan solusi caranya mereka. Kalau nggak ada yang nanggapi, tadi kelompok 1 sudah ini ya? Sudah ya? Oke, sudah. Kita beri silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, untuk yang lain lagi, kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan. Yuk, ayo kelompok 2. Atau mungkin kelompok yang lain dulu yang sudah. Kelompok 2 tadi kayaknya belum selesai menemukan solusinya. Kelompok 3 mungkin, silakan. Gak apa-apa, ayo. Gak usah ditulis, diceritakan aja langsung gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan kamu kan merasakan sendiri kan, melakukan eksperimen sendiri kan. Berarti kan kamu terlibat di dalamnya. Berarti kamu tahu urut-urutannya. Nah, gitu. Gak usah ditulis, tulisnya nanti aja gak apa-apa. Yang penting justru lebih baik tanpa tulisan kamu bisa jelaskan, tambah lebih bagus. Kok lempar-lemparan? Siapa? Ayo kelompok 3, silakan. Langsung sih dimulai dari pertanyaan ya, kemudian eksperimenmu gimana, terus kemudian hasilnya bagaimana. Silakan. Kelompok 3, saya beri waktu, silakan. Oke, jubirnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bernama Kiai Haji Mustain. Akan menjelaskan hasil eksperimen kami. Ya. Dari pertanyaan bagaimana cara menentukan titik berat pada suatu benda agar seimbang, agar terjadi keseimbangan. Dalam satu kasus, bendanya itu apa? Tunjukkan. Dalam satu benda ini terjadi berat dari benda ini itu merata. Maka yang hal pertama kita lakukan adalah mencari titik tengahnya, tengah dari suatu benda ini. Ini diperagakan. Nah, menemukan langsung dengan cepat titik beratnya agar menjadi seimbang. Nah, itu pada kasus pertama. Kasus kedua, bagaimana jika suatu benda itu di antara sisi kiri dan kanan lebih berat sisi kiri. Maka untuk mencari titik beratnya itu lebih condong ke yang lebih berat, yaitu ke sebelah kiri. Yaitu pada ini di agak sebelah kiri. Nah, maka kira makanan seimbang dan tidak jatuh. Mungkin itu saja dari kelompok kami
yang bisa kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu Mas. Ayo. Apapun hasilnya, kita hargai teman kita, ya. Berikan aplaus dulu ya. Terus gimana ini? Ada yang mau nambahi pertanyaan atau menanggapi hasil dari kelompok 3 dengan bendanya seperti itu? Pertanyaannya tadi apa Mas? Kamu tadi Mas? Apakah? Bagaimana cara mencari titik berat suatu benda agar seimbang? Oh gitu. Ya oke. Terus setelah itu kamu menemukannya dengan cara di? Yang pertama, dengan benda berat yang merata itu kita mencari titik tengah. Oke. Ya, itu dengan cepat kita akan menemukan titik seimbangnya, titik beratnya. Yang kedua, bagaimana kalau dalam satu posisi itu dia lebih berat. Maka kita akan lebih menaruh titik beratnya lebih condong ke yang lebih berat. Agar seimbang. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada beri tanggapan? Ada beri tanggapan? Ada beri tanggapan? Silakan. Mas, nama dulu Mas, nama. Nama saya Muhammad Gifari Azhar dari kelompok 1. Kalau misalnya pemberat itu dilepas, nah gimana mencari titik tengah karton itu, dari karton itu? Bisa dilepas nggak? Coba dilepas. Nah, silakan sekarang mencari titik tengah tersebut. Nggak usah, nggak pakai benang dan itu. Nah, oh maunya gitu, tanpa pemberat. Oh silakan. Gimana titik tengahnya? Ini tanpa beban. Ini karena bentuknya letter L, kayak letter L. Ini lebih berat posisi kanan. Maka jari saya ini agak cenderung ke kanan dikit agar benda ini seimbang dan tidak jatuh. Seperti itu. Getar dikit. Oke, sudah. Yang tanya tadi gimana? Sudah? Puas? Oke. Ada pertanyaan nih dari kelompok 4. Silakan. Tak apa-apa, bertanya boleh kok. Siapa nama dulu? Nama saya Galang Tera Aliafi. Kan tadi kalau bendanya merata, titik beratnya ada di tengah. Kalau misalnya kita tidak tahu beratnya, lebih berat yang kanan atau yang kiri, itu gimana cara menentukan titik beratnya? Misalnya ini ditaruh aja 2 pulpen gitu kan, kita nggak tahu pulpen mana yang lebih berat. Nah itu titik beratnya yang mana? Gimana cara? Oke. Gimana? Caranya ya. Misalnya kan ada 2 pulpen. Ya pulpennya nempel misalnya ya. Enggak jatuh. Iya kan? Tadi pertanyaannya jika ditaruh 2 pulpen. Saya ini kartonnya beratnya rata. Bagaimana ditaruh 2 pulpen? Terus kita bagaimana cara mengetahui lebih berat pulpen yang kiri atau kanan? Nah itu kita itu kan tadi beratnya merata dengan titik berat di tengah. Jika ditaruh pulpen kiri kanan, jika logikanya pulpen kanan lebih berat, maka jatuhnya ke kanan. Nah, dengan itu menentukan titik beratnya rada ke kanan. Ya, kayak begini contohnya. Ya, begitu. Sudah? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, sampun. Yang kelas lain, sudah? Oke, kita beri aplaus Mas. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, di closing dulu.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali, silakan. Oke, Mas, untuk kelompok yang lain yang punya masalah berbeda daripada dua temanmu tadi, kelompok tadi ada enggak? Kan sama kan? Tadi titik beratnya di tengah apa tidak? Sudah, ya. Ini tadi bagaimana menentukannya? Kamu juga di tengah tadi ya? Ya, kamu tadi gimana pertanyaannya? Kelompoknya ini tadi beda sendiri, beda ini. Oh, beda. Kalau beda kita beri kesempatan. Coba, ayo kelompok 5, ayo kelompok 5, ayo. Ayo kelompok 5. Iya kan beda pertanyaannya. Oke. Tapi terbatas waktunya ini. Ayo buruan. Apa sih? Pertanyaannya apa sih tadi? Apakah perbedaan posisi mempengaruhi keseimbangan? Perbedaan posisi. Kamu membuktikannya gimana? Silakan di depan. Oke, ya, ayo di depan. Yuk. Kelompok 5. Ayo, diberi semangat kelompok 5 izin dia masuk ini. Ayo. Ayo, waktu Mas, waktu. Ayo, waktu. 1 menit kurang ini. Ayo biar cepat. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan. Kan tadi udah banyak banget yang tanya cara cari titik berat itu gimana. Iya. Itu udah terlalu udah banyak lah. Sudah umum ya, di banyak. sini, Terus ini beda katanya. Sini kita akan, ini pertanyaannya, apakah perpindahan posisi mempengaruhi keseimbangan benda? Jadi kita anggap aja ini kartonnya sebagai pesawat. Dan pulpen-pulpen ini sebagai penumpangnya. Kalau pesawatnya jalan, coba dijalanin. Ya, intinya kalau pelan-pelan insya Allah bisa. Oh, gitu. Sudah, gitu aja. Ya, kalau pesawatnya jalan. Nah, tapi kalau yang dipindah penumpangnya, oleng dia, oleng. Berarti dia itu mengambil masalah pada pesawat tadi. Kenapa nggak boleh pindah tempat duduk di dalam penerbangan? Gitu toh? Itu maunya. Oh, itu masalahmu di situ. Oh, kamu mau terbang kemana sih? Mau mau umroh. Amin. Dunia. Oh iya, wes. Sudah ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Oh, ini Mas, ada Mas, kasih kesempatan Mas. Monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nabil. Saya ingin bertanya, tadi kan untuk kelompok kalian memakai konsep sebuah pesawat dengan di dalamnya ada berbagai penumpang atau banyak penumpang. Saya bertanya, pesawat kan kalau terbang kan dengan suhu atau cuaca yang berbeda, dengan otomatis keadaan udara atau faktor alam itu berbeda-beda. Apakah faktor alam, entah itu angin atau yang lain, itu bisa mempengaruhi praktek kalian? Sekian, terima kasih. Oke, langsung jawab yuk. Cepat. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Noval. Nah, faktor alam itu jelas mempengaruhi. Makanya banyak kan pesawat kecelakaan karena badai dan lain-lain ya kan. Ya, itu jelas sangat mempengaruhi keseimbangan pesawat. Oh, itu ya. Kalau ini nggak perlu dibuktikan ya, kalau cuaca ya, kita hubungannya dengan titik berat saja. Oke, mungkin nanti akan saya coba bawa ke suatu video atau mungkin artikel yang menunjukkan itu nanti bisa ya kalau ada waktu nanti. Tapi yang jelas kita batasi dulu Mas Nabil ini tanpa ada cuaca yang bermasalah ya, tidak menggunakan cuaca dulu dalam masalahnya, tapi hanya dalam konteks keseimbangan dan titik berat gitu ya. Oke. Itu Mas sudah. Yang lain ada yang menanggapi apa mau memberikan pertanyaan kelompok 5? Tuh. Satu lagi ya terakhir ya. Terakhir ya. Nama dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Reza Barstio. Saya ingin bertanya, apakah mobilitas seorang pramugari yang
yang membawa makanan yang berupa troli juga mempengaruhi keseimbangan di dalam pesawat. Oke, pertanyaannya sebenarnya ini tentang pesawat lagi, tapi oleh itu ya, apa? Oleh siapa tadi? Pramugari Mas ya, maksudnya ya? Pramugari membawa troli itu, bawa makanan, bawa minuman itu Mas. Bisa dijawab, silakan. Terakhir ini ya. Dijawab. Yuk, ganti yang mau jawab, monggo. Kasih kesempatan yang lain, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Reza. Jadi perpindahan penumpang di dalam pesawat itu adalah hal tidak normal. Sedangkan kegiatan pramugari dari depan ke belakang dengan membawa barang-barang itu adalah hal yang normal. Jadi kemungkinan besar aktivitas yang dilakukan oleh pramugari itu pasti dipikirkan oleh para pendesain pesawat untuk menghitung atau memperkirakan bagaimana itu mempengaruhi keseimbangan pesawat atau tidak. Jadi yang jelas yang paling berpengaruh adalah perpindahan antara para penumpang itu akan mempengaruhi keseimbangan pesawat, sedangkan pramugari tidak. Kalau pramugari tidak gitu ya. Gimana Mas? Sadar? Jawab temanmu gitu? Oke, nanti suatu saat kita sambil cari literasi bareng-bareng ya. Nanti ya, naik pesawat ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 5 ya Mas ya. Silakan kembali Mas. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Yang belum maju pun mohon maaf karena keterbatasan waktu ya kita ya. Gini Mas, coba kita nambah langkah berikutnya. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti melakukan eksperimen tadi, itu walaupun tadi kita tidak menggunakan penghitungan atau tidak ngitung gitu kan ya, itu kan pengen saya tadi kalian punya cara menentukannya itu dengan kreatif. Nah tadi kreatif banget, mau macam-macam punya cara sendiri-sendiri. Apalagi dikaitkan dengan pertanyaannya masing-masing, gitu ya. Nah, tetapi ini ada sebuah penguatan. Ini saya berikan ada sebuah ini contoh aja ya. Karena kata ini kertas apa Mas? Kertas apa ini? Bukan, yang ada ukuran-ukurannya nih. Namanya apa ya? Iya, namanya kertas milimeter block, ya kan? Ini tadi kalau saya taruh di sini Mas, di pojok sini, saya taruh sini, gini. Itu nanti saya akan dapat membuktikan ini benar-benar di tengah atau tidak dengan dilihat dari berapa X-nya, berapakah Y-nya. Gitu. Nah, ini untuk benda saya yang seperti ini, namanya benda simetris. Nah, kalau bendanya kayak yang punyamu tadi yang kayak gini tadi, bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, itu nanti kalau kamu ketemu misalkan tadi ketemu di sini, tempelkan aja di sini. Kamu nanti akan dapat yang namanya titik. Di matematika itu kan ada titik X dan Y-nya. Koordinatnya adalah X dan Y-nya. Nanti bisa lihat di sini. Diukur pakai penggaris boleh. Pokoknya yang penting ini ditaruh di sumbu yang paling sebelah kiri dan paling bawah. Tinggal dihitung aja ke bawah berapa, ke bawah berapa, ke kiri berapa. Nanti dapat Mas itu nanti. Oke, jadi titiknya itu seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh di awal tadi siapa itu? Ibu-ibu tadi apakah perlu menggunakan hitungan-hitungan? Kan tidak kan? Nah, gitu kan? Nah, coba ayo sekarang saya tunjukkan ada video lain untuk memahami materi ini ya. Coba saya tunjukkan. Bentar. Nah, ini loh, titik berat itu kan sebuah konsep di mana berat masing-masing dari partikel penyusun benda itu masing-masing memiliki arah ke bawah, ya kan? Kemudian nanti secara vektor dia itu mengumpul pada satu titik. Nah, ini titik resultannya itu ini. Nah, titik resultan itulah yang kita namakan titik beratnya, Mas. Ya kan? Benda ini kan terdiri dari beberapa partikel loh, Mas. Partikel kecil di sini kan banyak toh. Nah, itu nanti semuanya kan mengarah ke bawah. Akhirnya dia punya resultan. Resultan itu ternyata
tengah-tengah kalau bendanya seperti ini. Apa benda seperti ini tadi? Di matematika ini namanya apa tadi? Yang benda simetris, oke ya. Nah, sehingga kalau kalian menumpu pada titik beratnya itu, dipastikan dia akan setimbang gitu loh. Nah, tadi ada yang memberikan contoh pakai benda seperti ini tadi. Akhirnya dia temukan apakah ini juga di tengah-tengah, Pak? Oh, ternyata tidak. Katanya tadi malah apa Mas tadi Mas katanya Mas? Mendekati titiknya pindah, mendekati sisi yang lebih berat katanya atau yang lebih banyak masanya di sini katanya gitu. Ya, jadi di sini Mas, kalau benda simetris, maaf ya ini anggap aja kertas gitu ya. Ini kan simetris nih. Ini simetris nih. Ini kan simetris nih. Ini kan kalau dilipat di tengah gini ya, terus saya lipat gini, ini kan simetris dua-duanya kan. Nah, ini saya dapat titik potongnya Mas, langsung di sini. Nah, titik potong inilah pasti nanti dia adalah titik beratnya benda ini. Kalau ini adalah yang benda-benda simetris. Persegi tadi juga iya, lingkaran tadi juga iya. Lah benda yang ini tadi, yang panah tadi mana? Nah ini pasti enggak di tengah-tengahnya itu. Nah sebenarnya ada eksperimennya, nanti bisa kita lakukan di lain waktu. Yang penting kamu kan di sini sudah melakukan penentuan titik berat, tapi dengan cepat dan akurat. Karena pesawat itu enggak mungkin, siapa pilotnya itu hitung dulu. Atau tadi ibu-ibu tadi ngangkat motor tadi dihitung dulu kan nggak mungkin. Kan gitu ya. Tapi bisa sebenarnya, ada caranya, itu pakai eksperimen. Nah eksperimennya itu sebenarnya adalah pakai yang, maaf adzan sebentar. Pakai ini Mas sebenarnya Mas. Nah ini tadi. Begini. Nah ini tadi. Dilubangi. Bentar ya, adzan dulu ya, break ya. La ilaha illallah. Sebentar ya, kita coba. Nah ini Mas, nanti caranya sebenarnya mudah, simpel seperti ini. Benda ini kan sudah ditemukan temanmu di sini ya. Ayo kita buktikan. Saya punya benang ini tadi, kemudian ada pemberat. Ini saya ada paku. Nah pakunya ini bendanya saya lubangi beberapa titik, 3 aja gak apa-apa. Saya taruh sini aja ya, Mas. Gini ya. Nah ini saya taruh sini dulu. Nah gini. Ini gantungan benda ini, beban ini saya biarkan setimbang dulu. Kemudian ini saya, tolong asisten, tolong dikasih garis, tolong dipegangin sebentar. Pegang pakunya aja. Nah, ini tinggal kamu ginikan aja Mas, nanti Mas. Sesuaikan dengan garisnya ini. Tret gini. Maaf ya, sebentar. Maaf, ini harus kencang. Nah gini, tangan saya yang nggak iso gimana. Nah gini, kemudian ini pindah titik yang lain, ini pindah titik yang lain. Gini, nah gini.
Pegang ininya aja. Ini enggak usah. Oh, tadi kamu megang ininya sih. Enggak usah megang ini ya. Pegang cukup ininya saja. Apa ini? Nah, ya, yang kuat. Ini dibiarkan sampai seimbang dulu, berhenti. Nah. Nah. Terakhir, 1 titik lagi ya. Sudah dapat 2 titik. Dari perpotongan 2 titik, 2 garis sudah kelihatan ini ya. Nah, terus kemudian tambahi lagi 1 biar lebih mantap. Nah, gini. Nah, gini. Biarkan dulu seimbang. Nah, gini. Nah, ini tinggal kita, maaf ya, garis gini aja udah. Maaf, garisnya. Nah, tapi dari benang ini kelihatan nggak? Mengenai titik ini nggak? Iya. Kalau saya tadi gini kan juga mengenai titik ini nggak? Coba dilihat ini. Iya kan? Iya, gitu ya. Nah, gitu Mas eksperimennya. Tepuk tangan untuk saya sendiri yang keras. Jadi temanmu tadi udah bener, tapi dia punya caranya dia. Dengan cara diperkirakan. Nah, bendanya nanti luas gitu Mas, ya apa Mas? Nah, kita itu dengan cara eksperimennya, makanya tadi saya pakai ini, itu bisa Mas kalian gunakan. Cuman tadi ada yang mengarah ke situ, cuma nggak bisa menuliskan langkah-langkahnya. Ya itu nggak apa-apa, itu sudah mulai, sudah punya ide, yang penting kreatif dulu. Nah, yang memberi saya semangat hari ini ke kamu adalah, setiap kelompok tadi punya masalah sendiri-sendiri dan semuanya sudah dipecahkan dengan caranya sendiri. Itu yang memberi kita lebih bagus hari ini. Ya. Dan terbukti temanmu tadi sudah bisa membuat titik tengah dengan menggunakan caranya sendiri. Terus saya kuatkan dengan cara yang eksperimen pakai benang ini tadi. Karena kan ini adalah resultan berat ya, yang selalu ngarahnya ke bawah. Dan itu dia temukan sendiri juga. Dan juga benar. Nah, yang lain mau nyoba silahkan, itu masih ada benangnya lah. Nanti saja tapi ya, nanti saja ya. Oke, karena waktu kita menjelang akhir, coba yuk. Nah, reward dulu ini, reward dulu Mas, ayo reward dulu. Dari hasil pengamatan saya tadi keliling-keliling, ini tadi saya sudah melakukan penilaian secara observasi, dan saya menemukan satu kelompok terbaik, yaitu yang sangat aktif presentasi, diskusi, kreatif mencari solusi, kerja kelompoknya juga bagus, melaksanakan eksperimen juga punya cara bagus ya, desainnya juga bagus ya, kemudian mencari solusinya juga bagus. Nah, inilah kelompok terbaik kita, yaitu adalah saya temukan pada kelompok 1 ya, ternyata ini. Selamat. Silakan maju ke depan Mas. Perwakilan. Sedikit oleh-oleh dari saya bisa digunakan untuk bareng-bareng satu kelompoknya ya. Jangan lihat nilainya ya, yang penting manfaatnya ya. Lebih semangat lagi, selamat untuk pertemuan berikutnya biar lebih semangat lagi yang lain ya. Oke, tepuk tangan. Nah, ini waktunya sudah selesai. Ada asesmen formatif sebenarnya, cuman tidak bisa kita lakukan. Kita sudah keburu sholat jamaah, tapi nanti akan tetap saya berikan pada saat kita selesai sholat jamaah ya. Atau nanti soalnya saya belikan. Dan ini nanti silahkan dikerjakan, tapi nggak banyak kok, hanya 5 soal saja ya. Dan ini menjadi sebuah akhir dari pertemuan kita hari ini. Kemudian nanti setelah sholat aja kita kerjakan. Nah, sekarang kamu berikan respon Mas terhadap model PBL yang kita lakukan hari ini tadi Mas. Kira-kira yang mana Mas? A, B, C, D atau E Mas? Bukan gara-gara ininya loh ya. Bukan gara-gara coklatnya ya. Ya udah wes, terima kasih. Oke, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kita hari ini, dan nanti kita adakan sebuah asesmen setelah kalian sholat. Hanya 15 menit aja Pak Mas ya. Nanti jangan apa namanya? Jangan lupa untuk kembali ke sini lagi setelah sholat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.